Para siswa, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti. Pembelajaran kita pada hari ini secara khusus kita akan membahas soal-soal penilaian tengah semester yang telah Anda jalani dan melihat dari keseluruhan hasil yang Anda peroleh, maka baik kalau pada kesempatan ini kita bahas bersama agar memberikan pemahaman yang lebih utuh, tidak hanya pada soal yang telah Anda kerjakan, tetapi juga materi yang sudah kita bahas bersama. Nah, terima kasih Anda semua telah menyelesaikan penilaian tengah semester, terutama untuk mata pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti. Ada yang mendapatkan nilai bagus, tetapi juga ada yang masih harus perbaikan. Karena itu, pembahasan pada kesempatan ini selain untuk mendalami materi yang sudah kita pelajari, tetapi juga sebagai persiapan untuk ulangan perbaikan dan pengayaan. Ulangan perbaikan dan pengayaan akan kita laksanakan pada minggu depan, pada pembelajaran kita yang akan datang. Maka dari itu, tolong pelajari pembahasan kita pada kesempatan ini, tetapi juga rangkuman yang pernah saya sampaikan, sehingga Anda nanti bisa mencapai ketuntasan yang diharapkan. Anda yang mendapatkan kurang dari 78, ya, Anda yang mendapatkan nilai kurang dari 78, saya harapkan masuk di dalam perbaikan. Sedangkan yang di atas 78 atau 78 ke atas, Anda nanti saya ikutkan dalam pengayaan. Mengapa demikian? Pada KKM untuk mata pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti itu sebenarnya 76. Tetapi saya berharap bahwa Anda yang kurang dari 78 bisa ikut perbaikan, dengan harapan nanti nilai KKM yang saya perhitungkan, kalau Anda bisa lebih dari 78, maka nanti yang saya perhitungkan adalah 78-nya, bukan 76, tetapi 78. Dengan demikian akan menguntungkan kalian. Ya, bukan 76, tetapi nilai yang akan saya perhitungkan adalah KKM-nya 78. Nah, supaya nanti kalau diakumulasi dengan nilai-nilai yang lain, nanti akan menjadi lebih baik yang Anda peroleh. Karena itu, Anda yang mendapatkan nilai kurang dari 78, saya ikutkan sebagai perbaikan. Sedangkan yang 78 ke atas, nanti masuk pada pengayaan. Mari kita ikuti bersama pembahasan kita mengenai soal penilaian tengah semester yang sudah kita jalani. Soal yang pertama, dikatakan di sana, Louis Braille, penderita tunanetra, mencipta huruf Braille untuk penderita tunanetra. Dia merancang sistem membaca yang baru bagi orang buta dengan menusukkan bintik-bintik pada kertas. Cerita ini diambil dari Mengubah Tragedi Menjadi Kemenangan. Nah, berdasarkan inspirasi tersebut, yang bisa kita ambil dari pengalaman kisah tersebut adalah A. Dalam keterbatasan, hendaknya kita cukup hanya berserah kepada Tuhan. B. Dalam kekurangan dan keterbatasan, tetap semangat dan berguna bagi orang lain. C. Dalam kekurangan, orang harus tetap berusaha mencari keuntungan bagi diri sendiri. D. Dalam kekurangan dan keterbatasan, janganlah sekali-kali kita memikirkan orang lain. Kira-kira jawabannya apa? Nah, soal ini didesain berkaitan dengan kita membahas bahwa diri kita memiliki kelebihan dan keterbatasan. Nah, maka Louis Braille adalah orang yang mengalami keterbatasan dengan mengalami tunanetra.
ya, tidak bisa melihat, tetapi dia mampu menciptakan huruf-huruf yang bermanfaat bagi orang-orang yang mengalami penderitaan seperti dia, mengalami keterbatasan untuk melihat. Nah, maka dalam keterbatasan itu dia tetap bisa berguna bagi orang lain. Maka jawabannya adalah dalam kekurangan dan keterbatasan tetap semangat dan berguna bagi orang lain. Itu jawaban untuk nomor 1 adalah B, atau dalam kekurangan dan keterbatasan tetap semangat dan berguna bagi orang lain. Nomor 2, perhatikan kutipan ini. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Nah, ini berbicara mengenai talenta, ya, mengenai talenta. Nah, sikap manusia yang tergambar pada penggalan teks kitab suci tersebut berkaitan dengan pengembangan talenta, yaitu apa? Nah, pengembangan talentanya apa? Di sana disediakan pilihan bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan. Nah, lalu menggali kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan C, menyerahkan perkembangan talenta kepada Tuhan. Dan D, bekerja sama dengan sesama dalam mengembangkan talenta. Kira-kira teks ini kalau ada pilihan macam ini yang lebih tepat mana pilihannya? Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Jadi orang ini memahami bahwa tuannya itu dianggap kejam, maka yang menerima 1 talenta itu kan ditanam di dalam tanah talenta yang dia terima dari tuannya tadi. Nah, sikap manusia yang tergambar pada penggalan teks tersebut berkaitan dengan pengembangan talenta yang mana? Nah, maka ini perkembangan talenta yang lebih cocok di sini adalah bukan bertanggung jawab terhadap pemberian tuannya. Kalau dia bertanggung jawab, maka talenta itu akan dikembangkan. Ya, ceritanya begitu ya di dalam teks yang kita pelajari. Lalu dia memang menggali kemampuan yang dianugerahkan Tuhan. Tidak. Orang yang menerima talenta tadi tidak menggali kemampuannya, dia tidak mengembangkan, tetapi menyerahkan perkembangan talenta kepada Tuhan, maka dia talentanya itu diserahkan kembali kepada Tuhan. Ini loh 1 talenta yang Tuhan berikan pada saya kembalikan pada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengembangkan, kan begitu. Nah, maka jawabannya juga bukan D, bekerja sama dengan sesama dalam mengembangkan talenta, bukan. Tapi jawabannya adalah C, menyerahkan perkembangan talenta kepada Tuhan. Jadi, sikap manusia yang tergambar pada penggalan teks kitab suci tersebut adalah menyerahkan perkembangan talenta kepada Tuhan. Soal nomor 3. Panggilan manusia yang agung itu perlu ditempatkan dalam konteks keselamatan yang dikehendaki Allah. Arti dari pernyataan tersebut adalah A. Keselamatan manusia ditentukan oleh sikap manusia terhadap ciptaan yang lain. B. Manusia bebas bertindak terhadap ciptaan yang lain. C. Manusia bebas berkuasa terhadap ciptaan yang lain. Dan D. Manusia pasti mendapatkan keselamatan dari Allah. Nah, tapi apa makna dari arti dari pernyataan tersebut? Apakah pilihannya adalah D, manusia pasti mendapatkan keselamatan dari Allah? Ya, memang manusia pasti mendapatkan keselamatan Allah, tetapi makna dari panggilan hidup manusia tadi bukan ini yang dimaksudkan.
Apakah manusia bebas berkuasa terhadap ciptaan yang lain? Tentu tidak. Karena manusia tidak bisa lalu bebas berkuasa terhadap ciptaan yang lain. Tidak, ada batas-batasan yang harus diperhatikan, ya. Lalu B, manusia bebas bertindak terhadap ciptaan yang lain? Juga tidak. Kita tidak bisa bertindak secara bebas terhadap ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain juga memiliki kebebasan mereka. Jadi kita perlu menghormati mereka. Kita perlu menghargai ciptaan-ciptaan yang lain juga. Maka jawabannya adalah A. Keselamatan manusia ditentukan oleh sikap manusia terhadap ciptaan yang lain. Sikapnya seperti apa? Apakah kita bertindak semaunya terhadap ciptaan yang lain, atau kita hormat terhadap ciptaan yang lain? Nah, maka panggilan hidup manusia yang agung itu perlu ditempatkan dalam konteks keselamatan yang dikehendaki Allah, yaitu bahwa keselamatan manusia ditentukan oleh sikap manusia terhadap ciptaan yang lain. Allah menghendaki kita menghormati, kita menghargai ciptaan Allah yang lain dalam kehidupan kita. Nomor 4. Agar kita terdorong untuk bersyukur kepada Allah, sebaiknya pandangan kita terhadap hidup ini seperti apa? Apakah pandangan hidup kita terhadap hidup ini adalah berisi kecewaan, kegagalan, bencana, penderitaan, silih berganti begitu? Atau B, hidup tergantung pada keanekaragaman yang menjadikan semuanya indah? Apakah cara pandang kita seperti itu? Memang hidup kita ini terdiri dari banyak pengalaman yang beragam, yang semuanya juga indah. Tetapi bukan itu tentu jawabannya. Apakah C, hidup adalah perjuangan sebab hidup itu adalah beban berat? Apakah hidup kita itu kita pahami sebagai beban yang berat? Tentu tidak juga. Maka pandangan kita terhadap hidup ini yang tepat untuk soal ini adalah hidup tergantung sepenuhnya kepada Allah. Karena Allah adalah pemilik kehidupan. Nah, dengan memiliki pandangan macam itu, maka memungkinkan kita bisa bersyukur kepada Allah. Maka dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, kita perlu merenungkan, kita menemukan di mana peran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan mampu menemukan peran Allah dalam pengalaman hidup sehari-hari, memungkinkan kita untuk mudah bersyukur. Nah, ini konteks kita adalah bersyukur kita diciptakan sebagai citra Allah. Nomor 5. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar atau citra Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Nah, hal demikian dapat kita temukan dalam kitab A. Kejadian, B. Bilangan, C. Ulangan, D. Keluaran. Nah, cerita mengenai hal ini sudah pernah kita bahas bersama, bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah atau menurut citra Allah itu bisa kita temukan di dalam kitab Kejadian. Maka jawabannya ada A. Jadi awal penciptaan Allah mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita, begitu. Kita itu yang dimaksud adalah Allah. Baik, nomor 6. Anugerah Allah yang memampukan manusia untuk senantiasa mencari Allah dan mengarahkan hidup sesuai dengan kehendak Allah adalah apa? Anugerah Allah yang memampukan manusia, memampukan kita senantiasa mencari Allah dan mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah adalah pilihannya A. Kemampuan manusia untuk berbicara, B. Talenta dan kuasa manusia, C. Perjuangan hidup manusia, atau D. Akal budi, hati nurani, dan roh. Kemampuan, hal yang memampukan kita untuk senantiasa mencari Allah adalah tentu bukan karena kemampuan manusia untuk berbicara, bukan. Ya, bukan karena talenta dan kuasa manusia, bukan itu. Bukan pula perjuangan hidup manusia, tetapi yang memampukan kita untuk senantiasa mencari dan mengarahkan hidup sesuai dengan kehendak Allah adalah karena kita memiliki akal budi, memiliki hati nurani, dan kita memiliki roh. Nah, karena akal budi dan hati nurani serta roh inilah yang memampukan kita mampu
menemukan manusia senantiasa mencari Allah dan mengarahkan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nomor 7. Banyak turis Eropa berwisata ke Indonesia. Mereka berjemur di terik matahari agar kulitnya menjadi berwarna coklat setelah terbakar matahari. Dengan kulit terbakar matahari, mereka bangga ketika kembali ke negara asalnya. Perilaku demikian menunjukkan penerimaan terhadap keberadaan diri dengan sikap. Jadi, ada banyak turis Eropa itu datang ke Indonesia lalu berjemur di terik matahari supaya kulitnya menjadi coklat, karena coklat itu dianggap sebagai kulit warna coklat itu dianggap sebagai kecantikan, mungkin seperti itu ya. Nah, padahal mereka kulitnya putih. Nah, banyak orang iklan-iklan itu ya, mengatakan bahwa kulit putih itu cantik sebetulnya malah, tapi bagi mereka mungkin tidak begitu cara pandangnya. Nah, perilaku demikian menunjukkan penerimaan terhadap keberadaan diri dengan sikap yang seperti apa? Pilihannya, apakah mereka bersyukur terhadap keberadaan diri? Kalau dia melihat bahwa kulit putih itu tidak dianggap sebagai, kulit warna putih itu bagi mereka tidak dianggap sebagai hal yang cantik, lalu dia membakar dirinya di terik matahari supaya berwarna coklat, dan warna coklat itu lalu dia menjadi bangga karena sudah warnanya kulitnya menjadi coklat terbakar matahari. Apakah itu sebagai sikap bersyukur keberadaan dirinya? Tentu menurut saya bukan. Apakah kreatif dalam mengembangkan diri? Ya, ada unsur kreatifnya, tetapi bukan itu jawabannya ya. Apakah tidak puas dengan keberadaan diri? Apakah tidak bahagia ketika kulitnya menjadi coklat? Nah, yang dicari aja kulitnya warna coklat supaya terbakar matahari ya. Maka jawabannya adalah berkaitan dengan perilaku. Demikian menunjukkan penerimaan terhadap keberadaan diri dengan sikap yang tidak puas dengan keberadaan dirinya. Kalau tujuan dia berwisata ke Indonesia untuk menjadikan warna kulitnya coklat dengan berjemur itu, maka jawabannya adalah tidak puas dengan keberadaan diri. Nomor 8. Berdasarkan kisah penciptaan, Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28, manusia diciptakan sebagai citra Allah. Dapat diartikan, manusia itu diciptakan sebagai citra Allah. Apa itu artinya citra Allah? Citra Allah segambar dengan Allah. Kalau manusia diciptakan secitra dengan Allah, artinya apa? Dalam diri manusia terdapat sifat-sifat Allah. Segala hal yang baik itu dari Allah, itu cara pandang kita. Nah, di dalam diri kita juga ada sifat-sifat baik. Nah, maka sifat-sifat baik itulah kita anggap bahwa kita merupakan gambaran dari Allah yang sikap baik itu. Maka dapat diartikan bahwa manusia segambar dan serupa dengan Allah. B. Manusia berwajah dan kepribadian sama dengan Allah. C. Allah memberikan tugas kepada manusia secara khusus. Atau D. Manusia memiliki kesamaan dengan Allah dalam segala hal. Apakah manusia memiliki kesamaan dengan Allah dalam segala hal? Tentu tidak. Ya, maka jawabannya yang lebih tepat adalah manusia segambar dan serupa dengan Allah. Ada unsur-unsur kesamaan tetapi sekaligus berbeda. Itulah maka segambar. Pernah saya jelaskan ya. Waktu itu saya jelaskan ada gambar pohon, ada gambar jalan, ada gambar rumah ya dalam pembelajaran saya. Nah, itu gambar, ada kemiripan, tetapi itu bukan pohon, bukan rumah, bukan jalan begitu kan, hanya gambar saja. Nomor 9. Berdasarkan kisah penciptaan dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan perempuan agar menjadi, dalam kisah Kejadian kita ingat ya, menjadi apa? Allah menciptakan perempuan itu supaya menjadi apa? A. Penyelamat bagi laki-laki. Apa B. Penolong yang sepadan dengan laki-laki. Atau C. Pesaing yang sehat bagi laki-laki. D. Teman untuk mempengaruhi tindakan laki-laki. Mana yang lebih tepat? Menurut kitab Kejadian,
Tentu jawabannya adalah Allah menciptakan perempuan. Ya, berdasarkan kitab Kejadian, Allah menciptakan perempuan itu agar menjadi penolong yang sepadan dengan laki-laki. Nah, penolong yang sepadan, ada kesederajatan. Itu jawabannya. Oke, nomor 10. Bencana banjir dan tanah longsor, kelaparan, kepadatan penduduk, dan perumahan yang kumuh, wabah penyakit, sepertinya menjadi berita yang amat kerap kita dengar. Kenyataan ini mengajak kita untuk merefleksikan kembali tentang apa? Kalau ada banjir, tanah longsor, kelaparan, kepadatan penduduk, dan perumahan yang kumuh, wabah penyakit, nah, itu mengajak kita untuk merefleksikan tentang apa? A. Fenomena alam yang luar biasa. B. Tugas dari Allah kepada manusia. C. Banyaknya jenis penyakit pada zaman sekarang. D. Kemajuan zaman mengakibatkan alam semakin rusak. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya tentu bukan fenomena alam yang luar biasa. Bukan pula tugas dari Allah kepada manusia. Dan juga bukan banyaknya jenis penyakit pada zaman sekarang, tetapi kemajuan zaman mengakibatkan alam semakin rusak. Karena alam semakin rusak, maka mengakibatkan terjadinya banjir, tanah longsor, kekeringan, mengakibatkan kelaparan. Ya. Nah, kemajuan zaman juga mengakibatkan kepadatan penduduk dan perumahan yang kumuh. Lalu juga mengakibatkan banyak penyakit. Nah, itu maka jawabannya kita diajak untuk merefleksikan kembali tentang kemajuan zaman yang mengakibatkan alam semakin rusak. Ya, polusi udara, polusi air, polusi tanah dan sebagainya itu akibat kemajuan zaman. Nomor 11 ini masih berbicara mengenai manusia diciptakan sebagai citra Allah. Berikut ini merupakan tindakan manusia yang mencerminkan dirinya sebagai citra Allah. Ya, citra Allah. Pilihannya adalah A. Mengumpat orang lain karena didorong rasa marah. Apakah sebagai citra Allah kita lalu mudah mengumpat orang lain karena didorong oleh rasa marah? Apakah Allah kita seperti itu? B. Mencela setiap orang yang kedapatan berbuat salah. Apakah orang yang berbuat salah harus kita cela? Ya. C. Mengembalikan barang yang dipinjamnya kepada pemilik dalam keadaan baik. D. Orang yang bersalah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Apakah setiap orang yang bersalah harus dihukum? Nah, itu pertanyaannya. Maka sebagai citra Allah sebetulnya tidak seperti itu. Sebagai citra Allah, kita sebagai citra Allah, segala sesuatu yang baik itu dari Allah, maka ketika kita meminjam barang milik orang lain, kita kembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan baik. Tepat waktu, dikembalikan sesuai dengan perjanjiannya. Nah, itu maka menggambarkan bahwa kita mencerminkan sebagai pribadi yang diciptakan secitra dengan Allah. Maka jawabannya adalah C. Nomor 12. Berikut ini yang menjadi ciri bahwa manusia merupakan pribadi khas dibanding dengan ciptaan Allah yang lain. Kita telah membahas bahwa manusia adalah pribadi yang khas. Setiap pribadi adalah unik. Nah, di mana letak keunikan itu? Jadi berikut ini yang menjadi ciri bahwa manusia merupakan pribadi khas dibanding ciptaan yang lain adalah di mana kekhasan kita dibanding ciptaan yang lain. Apakah merasakan lapar dan haus itu merupakan kekhasan kita? Apakah tumbuh dan berkembang itu juga menjadi kekhasan kita dibandingkan dengan ciptaan yang lain? Apakah berkembang biak dan bertambah itu merupakan kekhasan manusia? Apakah dapat membedakan yang baik dan buruk? Itu merupakan kekhasan manusia? Nah, bagian D, dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Kira-kira tumbuhan bisa nggak membedakan
yang baik dan buruk. Ya, hewan. Ya, saya kira yang lebih tepat dari jawaban ini adalah dapat membedakan yang baik dan yang buruk itu adalah kekasan manusia dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain. Saya tidak tahu apakah kerbau itu bisa membedakan baik dan buruk. Saya juga tidak tahu ayam itu bisa membedakan baik dan buruk. Ya, tetapi manusia pasti bisa. Nomor 13. Perhatikan catatan harian berikut. Ya, sepi deh. Semua orang sudah pada tidur. Sementara aku sulit sekali memejamkan mata. Beberapa kali aku mencobanya, tetapi tetap tidak bisa. Pikiranku masih dibayangi ulang tahunku yang dirayakan sore tadi. Tak ada yang istimewa, dari dulu begitu-begitu saja. Kami berkumpul makan bersama dengan menu yang sama seperti makan harian. Tak ada yang istimewa. Lalu Bapak memberikan sambutan, kayak pejabat aja. Dan memberitahu bahwa hari ini aku ulang tahun. Lalu semua memeluk aku. Baru makan deh. Pernah aku berangan-angan untuk meminta dipestakan secara khusus. Tapi kasihan orang tuaku, mereka tak punya uang. Tapi terima kasih kalian semua yang selalu mengasihi dan mendukung aku. Terima kasih Tuhan telah memberiku kesehatan dan umur yang bertambah. Dah ngantuk aku mau bubuk Tuhan. Ini merupakan catatan harian yang pernah kita bahas bersama. Soalnya adalah belajar dari catatan harian tersebut berkaitan dengan bersyukur ya, tentunya bersyukur. Kita diajari untuk selalu memaknai pengalaman dan peristiwa hidup sehari-hari. Kira-kira apa makna dari pengalaman hidup sehari-hari? Pilihannya adalah pengalaman yang biasa dan manusiawi bisa menjadi pengalaman iman. Keberhasilan setiap hari semata-mata adalah hasil usaha dan kerja keras manusia. C. Berkumpul dengan keluarga dan teman adalah kebutuhan penting. Dan D. Peristiwa hidup sehari-hari perlu diterima. Mengapa hal ini terjadi? Kira-kira pilihannya apa? Ketika kita diajari untuk selalu memaknai pengalaman hidup. Tadi catatan harian tadi mengatakan bahwa meskipun dalam kondisi serba terbatas, dia tetap bisa bersyukur bahwa ada orang-orang yang mencintai. Maka pilihan di sini tentu bukan karena peristiwa hidup sehari-hari perlu diterima mengapa hal itu terjadi. Bukan pula berkumpul dengan keluarga dan teman adalah hal yang adalah kebutuhan penting, meskipun juga penting, tetapi bukan itu maksudnya. Keberhasilan setiap hari semata-mata adalah hasil usaha manusia dan kerja keras manusia. Bukan, tetap harus kita menyertakan Tuhan di dalam segala usaha kita. Maka jawaban yang tepat adalah pengalaman yang biasa dan manusiawi bisa menjadi pengalaman iman. Tadi diceritakan bahwa dia bersyukur karena dari pengalaman yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Ulang tahunnya ya biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa. Tapi dia tetap bisa bersyukur karena ada orang-orang yang masih tetap mencintai dia, memperhatikan dia. Itulah pengalaman iman. Nomor 14. Di bawah ini jawaban khas dan tepat sebagai pribadi beriman Kristiani akan pengetahuan dan pemahaman identitasnya adalah jawaban khas dan tepat sebagai pribadi beriman Kristiani akan pengetahuan dan pemahaman identitasnya adalah pilihannya A. Kita adalah manusia ciptaan Allah yang unik. B. Kita adalah makhluk hidup dapat berkembang. C. Kita adalah makhluk yang bisa membedakan baik dan buruk. Dan D. Kita adalah manusia yang dapat menghayati berbagai perasaan. Kira-kira jawaban khas sebagai pribadi iman Kristiani terhadap pengetahuan
dan pemahaman identitasnya apa? Ya. Pilihannya adalah, jawabannya adalah kita adalah makhluk yang bisa membedakan baik dan buruk. Kas Kristiani, pemahaman tentang identitas kita, identitas pribadi kita. Nomor 15. Di bawah ini kesadaran yang hendak dibangun berkaitan dengan sifat dari kuasa yang diberikan Allah kepada manusia adalah kesadaran pokok dari kalimat soal ini adalah kesadaran yang hendak dibangun. Terkait dengan apa? Terkait dengan sifat dan dari kuasa yang diberikan Allah kepada manusia. Pilihannya adalah kuasa untuk memelihara ciptaan yang lain, B. Kuasa yang harus diterima manusia, C. Kuasa manusia sifatnya terbatas, D. Kuasa yang diberikan Allah. Jawabannya apa? Di bawah ini, kesadaran yang hendak dibangun berkaitan dengan sifat dari kuasa yang diberikan Allah kepada manusia adalah kuasa untuk memelihara ciptaan yang lain. Itu jawabannya. Nomor 16. Pernyataan berikut ini yang merupakan ciri bahwa hanya manusia yang disebut citra Allah karena memiliki martabat sebagai pribadi, dan manusia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Jadi, ciri bahwa manusia disebut sebagai citra Allah itu karena memiliki martabat sebagai pribadi. Manusia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Adalah A. Pilihannya, hidup harus berpasangan. Apakah hidup harus berpasangan? B. Manusia dapat berkembang biak. C. Manusia tinggal dalam kesendirian. Apakah manusia tinggal dalam kesendirian? D. Hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Nah, apa kira-kira? Pernyataan berikut ini yang merupakan ciri bahwa hanya manusia yang disebut citra Allah karena memiliki martabat sebagai pribadi, dan manusia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Jawabannya adalah hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Ya, hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Itu yang menjadikan kita seseorang, bukan sesuatu. Nomor 17. Harapan Allah terhadap kemampuan yang dikaruniakannya kepada manusia secara berbeda-beda dalam kaitannya dengan hidup bersama orang lain adalah, pokok kalimat di sini adalah, kalimat soal ini adalah harapan Allah terhadap kemampuan yang dikaruniakan kepada manusia, harapan Allah terhadap kemampuan manusia yang berbeda-beda, ini dalam kaitannya dengan hidup bersama. Nah itu. Kemampuan kita berbeda-beda, Allah memberikan kemampuan kita berbeda-beda. Nah, kaitannya dengan hidup bersama itu apa? A. Bekerja sama dan saling melengkapi satu dengan yang lain. B. Mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin demi sukses pribadi. C. Mempertanggungjawabkan kemampuan kita masing-masing kepada Allah. D. Mengajarkan kepada orang lain agar mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Ini kemampuan yang berbeda-beda dikaruniakan Allah kepada setiap orang dalam kaitannya hidup bersama. Maka jawabannya apa? Bekerja sama dan saling melengkapi satu terhadap yang lain. Itu jawabannya. Nomor 18. Kedudukan manusia sebagai citra Allah yang mempunyai keluhuran martabat, mengandung tugas dan panggilan yang khusus, dan mempunyai dimensi yang sangat kompleks. Kedudukan manusia sebagai citra Allah mempunyai keluhuran martabat, ya, mengandung tugas dan panggilan yang khusus. Sebagai citra Allah itu ada panggilan yang khusus, ada tugas yang khusus, yang mempunyai dimensi yang sangat kompleks. Ya, dimensinya sangat kompleks terhadap diri sendiri,
sesama, ciptaan lain, dan terhadap Allah. Nah, di bawah ini menunjukkan tugas panggilan manusia bagi diri dan sesama. Jadi konteksnya sebagai citra Allah itu memiliki panggilan. Ya, panggilannya bagi manusia, bagi diri sendiri dan sesama. Apa? A. Berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah. B. Mengambil bagian dalam kehidupan Allah. C. Manusia satu dengan yang lain, tidak saling merendahkan. D. Bersyukur kepada Allah yang mempercayakan tugas ini kepada kita. Pilihannya apa nomor 18? Pilihannya adalah, atau jawabannya adalah, manusia satu dengan yang lain tidak saling merendahkan. Nah, itu panggilan kita. Karena kita adalah sederajat satu terhadap yang lain. Baik laki-laki perempuan, laki-laki dengan laki-laki, maupun perempuan dengan perempuan. Nomor 19. Kesadaran yang ingin dibangun oleh Yesus bersama umatnya dalam hal bersyukur atas hidup, baik dalam situasi suka maupun duka adalah kesadaran yang ingin dibangun oleh Yesus bersama umatnya dalam hal bersyukur. Apa yang disyukuri? Hidup. Baik dalam suka maupun duka, itu apa? Jadi kesadaran yang ingin dibangun oleh Yesus terhadap umatnya, supaya kita bisa bersyukur baik dalam suka dan duka, itu apa? Kita bicara mengenai syukur ya, yang pernah kita pelajari bersama. Pilihannya adalah A. Kita patut bersyukur karena takdir atau nasib kita sudah ditentukan oleh Allah. B. Bersyukur sebab Allah menyelamatkan kita melalui berbagai peristiwa. C. Kita patut bersyukur karena bersyukur bukanlah pekerjaan yang berat secara fisik. Apakah kita bersyukur itu secara fisik? D. Kita patut bersyukur karena kita merasa senang. Itulah tandanya Allah menyelamatkan kita. Nah, mana jawaban yang paling tepat? Ya. Kesadaran yang ingin dibangun oleh Yesus bersama umatnya dalam bersyukur atas hidup, baik situasi suka dan duka. Apakah kita patut bersyukur karena takdir atau nasib kita sudah ditentukan Allah? Nah, cara pandang gereja Katolik tidak seperti itu. Ya. Jawabannya adalah bersyukur sebab Allah menyelamatkan kita melalui berbagai peristiwa. Allah menyelamatkan kita dari berbagai peristiwa. Tentu kita kesadaran untuk bisa menemukan sikap ini kalau kita merenungkan peristiwa-peristiwa kehidupan kita sehari-hari. Nah, baru kita mampu untuk bersyukur bahwa dalam situasi suka maupun duka itu Allah ada di sana. Allah berperan dalam kehidupan kita. Nah, hanya karena kita merenungkan peristiwa hidup sehari-hari, lalu peristiwa suka maupun duka, kita tetap menemukan bahwa Allah menyelamatkan kita. Nomor 20. Keutuhan alam ciptaan Tuhan sudah mengalami kerusakan. Jadi keutuhan alam ciptaan Tuhan itu sudah mengalami kerusakan yang sedemikian parah sehingga alam ciptaan saat ini seolah berwajah ganda. Di satu pihak manusia membutuhkan dan tergantung kepada alam, padanya, tapi di sisi lain juga menjadi ancaman bagi manusia. Jadi manusia selain butuh alam tetapi juga ancaman. Itulah disebutkan berwajah ganda tadi, karena alam yang sudah rusak. Kondisi tersebut disebabkan oleh A. Alam ciptaan yang sudah banyak dimanfaatkan. B. Sumber daya manusia yang rendah. C. Tingkat pendidikan yang kurang. D. Egoisme dan keserakahan manusia. Nah, apa penyebabnya alam yang kita butuhkan tetapi sekaligus menjadi ancaman? Itu disebabkan karena egoisme dan keserakahan manusia. Eksploitasi hutan, eksploitasi tanah, eksploitasi air, ya.
Eksploitasi tanah itu pertambangan pasir di Merapi itu tiap hari dikeruk berapa truk saja diangkut begitu ya. Sekaligus menjadi itu kita butuh, tetapi juga suatu waktu bisa menjadi ancaman, rusaknya lingkungan dan sebagainya. Tuh, nomor 21. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki daya cipta. Kita memiliki daya cipta. Yang dimaksud manusia memiliki daya cipta adalah, ya, kalau Allah itu mencipta, kita juga bisa menciptakan. Tuh. Nah, maka yang dimaksud dengan manusia memiliki daya cipta itu apa? A. Manusia memiliki jasmani dan rohani. Benar, manusia memiliki jasmani dan rohani, tapi apakah ada kaitannya dengan daya cipta ini? B. Manusia dapat menghayati berbagai perasaan. C. Manusia dapat memilih untuk mengarahkan tindakannya. D. Manusia dapat membuat sesuatu untuk memperlancar kehidupannya. Nah, daya cipta yang kita buat, kita menciptakan sesuatu itu untuk apa? Untuk dapat membuat sesuatu untuk memperlancar kehidupan kita. Maka jawabannya adalah D. Ya, dengan daya cipta itu membuat sesuatu untuk memperlancar kehidupan kita. Orang membuat mobil memperlancar transportasi, orang membuat handphone itu untuk memperlancar komunikasi. Kalau dulu dengan kentongan, ya, untuk memberitakan sesuatu itu dengan kentongan, orang memukul kentongan. Oh, tandanya di sana ada kebakaran misalnya. Sekarang dengan handphone kan menjadi lebih cepat. Bisa gambarnya, bisa suaranya, informasinya menjadi lebih cepat. Nah, itu untuk memperlancar kehidupan. Nomor 22. Manusia diciptakan dengan kelebihan dan keterbatasan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengatasi keterbatasannya adalah bahwa manusia diciptakan dengan kelebihan dan keterbatasan. Kita memiliki kelebihan dan keterbatasan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan itu apa? A. Cukup menerima apa adanya. Apakah dengan cukup menerima apa adanya itu keterbatasan kita bisa diatasi? B. Menyerah pada nasib yang terjadi. Ya sudah, gitu, menyerah, lalu permasalahan kita itu bisa diatasi. Berlatih dan belajar terus-menerus, atau menggantungkan diri pada orang lain. Menggantungkan diri pada orang lain, apakah permasalahan menjadi teratasi? Tentu tidak. Ya, maka jawabannya adalah untuk mengatasi keterbatasan yang kita miliki, kita berlatih dan belajar terus-menerus. Para siswa, kita sampai pada soal nomor 23. Masih berbicara mengenai keterbatasan. Keterbatasan itu ada macam-macam, ada keterbatasan secara intelektual, keterbatasan secara ekonomi, keterbatasan secara budaya, keterbatasan secara fisik, keterbatasan secara psikis. Nah, pada nomor 23 ini ditanyakan, manusia memiliki keterbatasan misalnya pemalu, tertutup, ingin menang sendiri. Nah, hal ini termasuk keterbatasan manusia bidang apa atau secara apa? Apakah secara fisik? Kalau kita merasa menjadi orang pemalu itu apakah secara fisik? Apakah secara ekonomi kita memiliki sifat pemalu atau manusia memiliki sifat pemalu, tertutup, ingin menang sendiri? Apakah ini keterbatasan secara psikologis atau keterbatasan secara intelektual? Mana kira-kira yang lebih tepat? Nah, pemalu, tertutup, ingin menang sendiri itu merupakan salah satu bentuk keterbatasan secara psikologis. Nah, kalau keterbatasan secara fisik itu apa? Misalnya, salah satu atau bagian tubuh kita tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya itu adalah keterbatasan fisik. Misalnya cacat mata, misalnya, atau tunanetra, misalnya, itu termasuk keterbatasan secara fisik, atau tidak mampu berjalan. Ya, itu merupakan keterbatasan secara fisik. Kemudian keterbatasan secara intelektual, misalnya apa?
ketidakmampuan menyelesaikan hal-hal berkaitan matematis dengan matematika misalnya. Sulit sekali untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Ini keterbatasan intelektual di bidang matematika. Keterbatasan yang lain misalnya intelektual, misalnya keterbatasan berbahasa asing misalnya, ini juga intelektual. Nah, itu salah satu atau keterbatasan-keterbatasan yang ada pada diri manusia. Kemudian nomor 24. Menyaksikan banyak orang difabel terkenal karena karya-karyanya, banyak orang yang kurang pandai dalam matematika tetapi sukses menjadi pengusaha, banyak orang berasal dari pelosok kampung yang ke sekolah harus berjalan kaki puluhan kilometer, dan fasilitas belajar sangat minim, bisa menjadi juara olimpiade. Nah, pelajaran yang dapat kita petik dari kenyataan tersebut adalah, ya di sana seringkali kita temukan dalam pembelajaran kita beberapa waktu lalu, saya putarkan itu video mengenai seorang difabel yang mampu melukis dengan bagus, lalu lukisannya bisa terkenal kemana-mana. Nah, pelajaran apa yang dapat kita petik dari kenyataan seperti itu? A. Untuk menjadi sukses, penting untuk belajar dari orang yang hidupnya mengalami kesusahan. Orang sukses, untuk menjadi sukses, belajar dari orang yang hidup kesusahan. B. Kebanyakan orang sukses adalah mereka yang berasal dari kampung yang minim fasilitas. Masa iya? C. Menyikapi keterbatasan secara positif bisa menjadi peluang untuk berkembang. Dan pilihan D. Orang yang mengalami banyak keterbatasan selalu mengembangkan keterbatasannya. Masa sudah terbatas lalu keterbatasannya dikembangkan menjadi lebih terbatas lagi dong. Nah, kalau begitu, pilihan yang tepat pada soal ini adalah menyikapi keterbatasan secara positif bisa menjadi peluang untuk berkembang. Jadi, salah satu hal yang memungkinkan orang bisa berkembang itu menyikapi keterbatasan secara positif. Nah, itu bisa memungkinkan orang bisa berkembang. Nomor 25. Orang beriman percaya bahwa pada awal Allah menciptakan dan menyerahkan ciptaannya kepada manusia, semua dalam keadaan baik adanya. Jadi, dalam kisah penciptaan, dalam kitab Kejadian, di sana dikatakan setiap kali Tuhan menciptakan, ya, Tuhan mencipta, kalimat dalam kisah penciptaan itu selalu diakhiri dengan semua baik adanya. Nah, maka orang beriman percaya bahwa pada awal Allah menciptakan dan menyerahkan ciptaannya kepada manusia, semua dalam keadaan baik. Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan hubungan antara manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya, yakni pernyataan tersebut sekaligus menegaskan hubungan antara manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya, yakni A. Melindungi ciptaan lain yang sekiranya menguntungkan secara materi. B. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan untuk kesempurnaannya. C. Memanfaatkan demi keuntungan kelompok dan golongan. Dan D. Menjaga agar menjadi tempat tinggal yang nyaman. Nah, maka pernyataan tersebut sekaligus menegaskan hubungan antara manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya, yakni menjaga agar menjadi tempat tinggal yang nyaman. Ini pilihan yang tepat untuk soal ini. Nomor 26. Pengalaman akan keterbatasan kemampuan diri sesungguhnya merupakan pengalaman yang kerap dialami. Jadi, kita seringkali mengalami keterbatasan. Pengalaman akan keterbatasan kemampuan diri sesungguhnya merupakan pengalaman yang kerap dialami. Sulit menganalisa suatu masalah termasuk keterbatasan apa? Kalau tadi sulit mengatasi masalah, tadi ada keterbatasan itu ada keterbatasan fisik, ekonomi, psikologis, intelektual, sosial, budaya, dan sebagainya. Kira-kira kalau sulit menganalisa suatu masalah, itu apakah itu keterbatasan sistem budaya? Apakah keterbatasan intelektual? Apa keterbatasan ekonomi? Apa keterbatasan fisik? Kira-kira mana yang tepat? Kalau menganalisa itu pasti menggunakan pemikiran. Maka di sini jawaban yang tepat adalah
keterbatasan intelektual. Itu jawabannya. Nomor 27. Perhatikan teks Kejadian 2 ayat 18 berikut ini. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia." Maksud kata sepadan dalam kalimat "aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia" adalah bahwa A. Perempuan diciptakan untuk membantu laki-laki. B. Laki-laki diciptakan agar hidupnya tergantung pada perempuan. C. Perempuan dan laki-laki diciptakan sederajat dan semartabat. D. Laki-laki harus berperan melindungi perempuan. Kira-kira jawabannya yang mana? Di sana kata kuncinya adalah sepadan, kata sepadan. Maka jawabannya adalah C. Perempuan dan laki-laki diciptakan sederajat dan semartabat. Jadi kata kuncinya adalah sepadan dalam kalimat ini. Nomor 28. Perhatikan penggalan teks Lukas 17 ayat 15 sampai dengan 18 berikut. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Alasan yang perlu diteladani dari orang Samaria dalam hal bersyukur adalah kira-kira apa? Di sini yang datang kepada Yesus untuk bersyukur kepada untuk bersyukur pada Yesus karena telah sembuh adalah orang Samaria yang dianggap orang asing. Saya pernah menjelaskan mengenai materi ini. Orang Samaria itu dianggap orang asing, bukan kelompok orang Yahudi. Dianggap orang kafir dan sebagainya. Tetapi justru orang Samaria inilah yang mampu bersyukur, itu menurut cerita ini. Setelah dia sembuh dari penyakitnya. Sedangkan yang 9 orang tadi, yang orang-orang Yahudi yang dianggap orang beriman tadi, justru tidak datang kepada Yesus untuk bersyukur. Nah, alasan yang perlu diteladani dari orang Samaria dalam hal bersyukur adalah A. Sembuh dari sakit merupakan upaya manusia. Benarkah? B. Sikap rendah hati memungkinkan orang sembuh dari penyakit. Karena rendah hati sajakah orang sembuh dari sakitnya? C. Anugerah yang diterima manusia berasal dari Allah, maka manusia sepantasnya bersyukur. Kesembuhan dari suatu penyakit itu adalah anugerah, rahmat dari Allah. Maka selayaknya manusia bersyukur. D. Bersyukur dapat diungkapkan melalui ibadat atau doa. Benar, memang. Bersyukur itu dapat diungkapkan melalui doa atau ibadat. Tetapi dalam konteks pertanyaan ini, mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah bahwa anugerah yang diterima manusia, anugerahnya berupa apa? Kesembuhan dari sakit tadi. Ya, anugerah yang diterima manusia itu berasal dari Allah. Karena itu manusia sepantasnya bersyukur. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 28 ini adalah C. Anugerah yang diterima dari manusia berasal dari Allah, maka manusia sepantasnya bersyukur. Nomor 29. Perhatikan teks Lukas 15 ayat 18 berikut. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain dari orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Yang seharusnya mendorong ke-10 orang kusta tersebut untuk kembali kepada Yesus dan memuliakan Allah, kira-kira apa? Yang seharusnya mendorong ke-10 orang kusta untuk kembali kepada Yesus dan memuliakan Allah. Seharusnya yang 9 orang itu datang. Tetapi kenyataannya kan tidak. Kira-kira apa?
A. Mengalami karya keselamatan Allah. B. Sembuh dari penyakit yang membebani. C. Mengetahui bahwa Yesus ialah Allah. D. Mengetahui Yesus mengasihi umatnya. Kira-kira apa nomor 29? Yang tepat adalah mengalami karya keselamatan dari Allah. Seharusnya itu yang mendorong ke-9 orang itu untuk bisa bersyukur, tetapi mereka tidak bersyukur. Tidak datang pada Yesus untuk bersyukur. Terima kasih. Nomor 30. Perhatikan teks Matius 25 ayat 20 sampai dengan 21 berikut ini. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini teks bercerita mengenai talenta. Sikap yang tergambar pada penggalan teks kitab suci di atas berkaitan dengan talenta yang kita miliki adalah, teks tersebut berkaitan dengan talenta yang kita miliki. Pilihannya A. Mengabaikan talenta yang dimiliki. Apakah hamba yang menerima 5 talenta itu mengabaikan talenta yang dimiliki? Bangga terhadap talenta yang dimiliki, cukup bangga saja, kesana kemari, talentanya dibawa kemana-mana, begitu. Syukur atas kemampuan yang dimiliki. Atau D. Bertanggung jawab mengembangkan talenta. Kira-kira mana? Kalau talentanya 5 lalu berkembang menjadi 10 atau tambah menjadi 5 lagi menjadi 10, begitu kira-kira apa? Orang ini bertanggung jawab enggak? Orang ini bertanggung jawab untuk mengembangkan tidak? Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah bertanggung jawab mengembangkan talenta. Ini jawabannya. Nomor 31. Perhatikanlah teks Matius 25 ayat 14 sampai dengan 15 berikut ini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang akan bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Penggalan teks kitab suci tersebut memberikan pesan yang cukup jelas kepada orang Kristiani berkaitan dengan talenta atau kemampuan yang kita miliki, yaitu A. Mengetahui kemampuan yang kita miliki menjadi dasar merumuskan cita-cita. Tahu tentang kemampuan yang kita miliki lalu menjadi dasar merumuskan cita-cita. Apa cita-citaku nanti? B. Kemampuan merupakan anugerah Allah, bukan berasal dari diri manusia. Benar bahwa kemampuan merupakan anugerah Allah, bukan berasal dari manusia. Tetapi apa kira-kira itu sesuai dengan teks tadi? Kita hendaknya mengetahui bahwa Allah merupakan anugerah Allah. Wah, kita hendaknya mengetahui bahwa Allah merupakan anugerah Allah. Ya. D. Hendaknya dalam perbedaan kemampuan kita saling melengkapi. Di sana ada perbedaan memang. Ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 2 talenta, ada yang dapat 1 talenta. Tapi apa itu pilihannya? Ya. Penggalan teks kitab suci tersebut ada yang mendapatkan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta diberikan oleh tuannya menurut kesanggupannya. Artinya menurut kemampuan mereka masing-masing. Maka jawaban yang paling tepat adalah mengetahui kemampuan yang kita miliki dapat menjadi dasar merumuskan cita-cita. Jadi kalau kita memiliki cita-cita itu mendasarkan diri pada
kemampuan kita tentu. Kalau Anda kepengen belajar mengenai permesinan, ya dasarnya apa yang harus kita miliki. Atau kalau bukan permesinan, saya sulit untuk mengambil contoh ini ya. Misalnya kalau kamu ingin menjadi seorang penulis hebat, maka ya kemampuan menulis kita sejak awal sudah kita ketahui, misalnya seperti itu. Ya, dan tentu Anda bisa menemukan yang lain. Nomor 32. Pernyataan berikut tidak termasuk faktor dari luar yang menyebabkan kita mengalami kesulitan untuk mengetahui dan menyadari kemampuan yang kita miliki. Jadi faktor yang menyebabkan kita sulit mengetahui atau menyadari kemampuan itu bisa berasal dari luar, bisa dari dalam diri kita. Pernyataan berikut tidak termasuk faktor dari luar yang menyebabkan kita, karena ada kata tidak termasuk faktor dari luar yang menyebabkan kita mengalami kesulitan mengetahui dan menyadari kemampuan yang kita miliki. A. Pola pendidikan keluarga. B. Kurangnya kesempatan yang diberikan kepada anak, itu berarti faktor dari luar. Ya. Pendidikan dari keluarga itu juga faktor dari luar. Tidak berupaya menemukan sendiri kemampuan yang dimiliki, itu berarti faktor dari dalam. D. Anak kurang diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri. Kita tidak diberi kesempatan. Siapa yang memberi kesempatan? Orang lain, berarti faktor dari luar. Maka yang tepat untuk jawaban soal ini adalah C. Tidak berupaya menemukan sendiri kemampuan yang dimiliki. Karena menemukan sendiri itu adalah faktor dari dalam. Nomor 33. Pernyataan di bawah ini merupakan contoh tindakan manusia yang mengungkapkan dirinya sebagai citra Allah. Pernyataan berikut mengungkapkan tindakan manusia yang mengungkapkan dirinya sebagai citra Allah. Nah, citra Allah, gambar Allah. Kira-kira apa? A. Susan membuang sampah di sungai. Apakah sungai itu tempat membuang sampah? B. Bu Ida menanam tanaman hias di kebun agar asri. C. Pak Herman menebang pohon tanpa menanam tanaman pengganti. D. Pak Gerard dan Pak Joni menangkap ikan di sungai dengan racun. Kira-kira mana yang mengungkapkan dirinya sebagai citra Allah? Tentu yang B. Bu Ida menanam tanaman hias di kebun agar asri. Membuang sampah di sungai mencemari sungai. Menebang pohon tanpa mengganti tanaman pengganti berarti merusak alam. C. Menangkap ikan di sungai dengan racun apalagi. Ini tentu merusak lingkungan. Maka tidak mencerminkan sebagai citra Allah. Soal nomor 34. Sikap positif yang dapat kita teladani dari para murid Yesus dalam menghadapi keterbatasan menurut Markus 4 ayat 35-41 adalah apa? Sikap positif yang dapat kita teladani dari para murid Yesus dalam menghadapi keterbatasan. A. Apakah para murid berdiam dan pasrah pada keadaan? B. Meminta pertolongan kepada Yesus. C. Segan untuk minta tolong kepada Yesus. D. Menghadapinya sendiri dengan sekuat tenaga. Nah, jawabannya adalah B. Meminta pertolongan kepada Yesus. Jadi ketika menghadapi keterbatasan, itu para murid minta bantuan, pertolongan pada Yesus. Nomor 36. Sikap yang harus kita kembangkan dalam keluarga sehubungan dengan panggilan manusia sebagai citra Allah. Kita sebagai citra Allah perlu mengembangkan, di mana mengembangkannya di dalam keluarga. Jadi sikap yang harus dikembangkan dalam keluarga sehubungan dengan panggilan manusia sebagai citra Allah adalah A. Menaati tata tertib yang ada di sekolah. Dalam keluarga kok kaitannya dengan sekolah? B. Menghormati bapak dan ibu atau orang tua.
Kalau bapak ibu atau orang tua itu tinggalnya di mana? Di dalam rumah kita, tempat kita tinggal. C. Mengerjakan pekerjaan rumah. D. Membantu teman yang membutuhkan. Kira-kira jawaban nomor 35 apa? Tentu yang lebih tepat adalah menghormati bapak dan ibu atau orang tua. Itu jawabannya nomor 35. Nomor 36. Sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi kelemahan adalah bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi kelemahan? A. Melakukan segala upaya untuk menutupi kekurangan. Kalau kita mempunyai kelemahan, haruskah kita tutup-tutupi? B. Menganggap orang lain hidupnya lebih beruntung daripada kita. Melihat orang lain hidupnya lebih beruntung daripada kita, belum tentu. C. Tidak menjadikan kekurangan sebagai alasan untuk berkembang dan sukses. Dan D. Menganggap orang lain tidak lebih daripada kita, sehingga kita bebas untuk melakukan sesuatu pada orang lain. Jawaban yang tepat adalah tidak menjadikan kekurangan sebagai alasan untuk berkembang dan sukses. Jadi berkembang dan sukses itu tidak tergantung karena atau tidak disebabkan. Ketidaksuksesan itu tidak disebabkan karena kita mengalami kekurangan. Orang yang mengalami kekurangan pun bisa menjadi sukses. Misalnya Louis Braille tadi saya sampaikan. Dia yang difabel dalam aspek kemampuan melihatnya itu terbatas atau tidak mampu, malahan mampu berkreasi, menciptakan hal yang berguna bagi sesamanya, membuat huruf-huruf yang memungkinkan orang yang mengalami nasib seperti dia bisa membaca atau bisa menulis malah. Nomor 37. Sikap yang perlu dikembangkan manusia dalam menjalankan panggilan sesuai dengan kehendak Allah adalah sikap yang perlu dikembangkan manusia dalam menjalankan panggilan sesuai dengan kehendak Allah. Panggilan kehendak Allah itu apa? A. Bertanggung jawab dan menampilkan kecitraan Allah lewat kata dan perbuatan. B. Melalui kata-kata menunjukkan bahwa manusia menjalankan panggilan. C. Berusaha menguasai ciptaan Allah yang lain demi keuntungan pribadi dan kelompok. Begitukah harus dianjurkan? Apakah kita harus menguasai ciptaan Allah yang lain demi keuntungan pribadi atau kelompok kita? Bukan itu. Mempergunakan dan memanfaatkan ciptaan Allah yang lain sesuai kebutuhan pribadi. Maksud mempergunakan dan memanfaatkan ciptaan Allah yang lain untuk kebutuhan pribadi. Ya. Yang A tentunya jawabannya. Sikap yang perlu dikembangkan manusia dalam menjalankan panggilan sesuai dengan kehendak Allah adalah bertanggung jawab dan menampilkan kecitraan Allah lewat kata dan perbuatan. Jadi perkataan dan perbuatan kita itu menunjukkan bagaimana kita sebagai pribadi yang bertanggung jawab karena diciptakan secitra dengan Allah. Nomor 38. Tidak ada seorang pun yang memiliki kesamaan dengan orang lain. Kita bicara mengenai pribadi adalah khas, unik. Masing-masing pribadi adalah khas, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Kekhasan secara fisik apa? Wajahnya berbeda dengan yang lain, postur tubuhnya berbeda dengan teman yang lain. Yang non-fisik, suara kita juga berbeda dengan teman kita, ya. Itu antara lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang adalah pribadi. A. Unik. B. Secitra. C. Serupa. D. Sepadan. Jawabannya pasti yang A. Unik. Manusia itu pribadi unik. Artinya tidak ada yang sama, persis. Bahkan anak kembar identik pun mereka tetap pribadi yang berbeda. Mereka unik. Di mana letak perbedaannya? Lahir pun mereka sudah berbeda. Ketika lahir ya harus berbeda. Pasti satu persatu kan, nggak bersama-sama. Ya, itu sudah berbeda. Nah, nomor 39. Tuhan memberikan kado sangat istimewa untuk dirimu dan orang lain secara berbeda.
yang berisi 4 lapis hadiah berupa fisik, karakter, talenta, dan pengalaman membahagiakan dalam hidup. Jadi digambarkan bahwa diri kita itu mendapatkan hadiah berupa kue lapis. Hadiahnya berupa kue lapis mungkin yang berbeda-beda, 4 lapis. Yang dimaksud apa? Ada fisik berbeda, karakter berbeda, talenta kita juga berbeda, pengalaman kita berbeda. Ya. Pernyataan tersebut menuntut kesadaran yang tepat dan khas terhadap diri kita sebagai orang beriman Kristiani, yakni pernyataan tersebut menuntut kesadaran kita secara tepat dan khas terhadap diri kita sebagai orang beriman, yakni A. Bangga dan menerima diri, B. Menyadari berbagai keterbatasan sesama, C. Bersyukur dan bangga serta rendah diri, D. Bangga terhadap kemampuan orang lain. Kira-kira jawaban nomor 39 apa? Ya, jawaban yang tepat adalah tentu bangga dan menerima diri. Bahwa kita memang berbeda satu dengan yang lain dan dari perbedaan itu kita saling melengkapi. Nomor 40. Yang perlu dilakukan agar kita dapat bersyukur kepada Allah adalah yang diperlukan supaya kita itu bisa matur nuwun, bersyukur kepada Allah. Apa? A. Mengabaikan pengalaman hidup sehari-hari bahwa pengalaman adalah hal biasa. Kita tidak bisa bersyukur kalau tidak pernah merefleksikan pengalaman hidup kita sehari-hari. Kalau kita tidak bisa menemukan peran Allah dalam pengalaman hidup kita itu, maka kita sulit bersyukur. B. Menemukan keterlibatan Allah dalam pengalaman hidup sehari-hari. C. Menyadari bahwa Allah selalu tinggal di dalam diri setiap orang. D. Mengakui bahwa Allah menyelenggarakan kehidupan. Ya, Allah menyelenggarakan kehidupan memang, tetapi nggak ada kaitannya dengan apa supaya kita bersyukur tadi. Maka jawaban yang tepat adalah menemukan keterlibatan Allah dalam pengalaman hidup sehari-hari itu yang memungkinkan kita bisa bersyukur, matur nuwun kepada Tuhan. Ya. Demikian para siswa, pembahasan kita mengenai soal PTS yang sudah kita lakukan pada minggu yang lalu. Hasilnya sudah kita dapatkan. Nah, maka dari itu sekali lagi saya sampaikan, minggu depan kita akan perbaikan dan pengayaan. Anda yang memiliki nilai kurang dari 78, meskipun KKM-nya 76, saya harapkan untuk ikut perbaikan. Sedangkan yang 78 ke atas, itu nanti saya anggap sebagai pengayaan. Loh, kenapa Pak yang 78 kan 77 kan sudah tuntas? Karena KKM-nya 76, benar. Memang KKM di rapot 76, tetapi kalau nanti kamu dalam perbaikan ini mendapatkan nilai 78, karena Anda mendapatkan nilai 79 misalnya, lalu yang diakui 78, kan malah lebih di atas KKM. Jadi itu maksudnya. Ya. Demikian para siswa semua, selamat belajar, tetap semangat, meskipun masih dalam situasi kita harus belajar dari rumah. Sekian pembelajaran kita, terima kasih.